Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty kembali berada di Kori Kamandungan, Keraton Kasunanan, Surakarta, Diningrat. Untuk lebih jelasnya, kali ini kembali Liberty akan bertemu dengan politisi senior asal Solo yang pada tahun 9799 pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Surakarta dari fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan, yang pada saat itu juga identik dengan adanya Mega Bintang Mudrik Malkan Sangidu. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Rahman, Anda sebagai politisi ya, artinya udah senior sekali tahun 9799 ya. Kali ini kembali marak masalah demo itu, menurut Saman gimana? Itu menurut saya bagus sekali. Jadi gerakan mahasiswa dan rakyat sampai turun ke jalan, itu bukti bahwa negara ini sudah tidak baik-baik saja. Dengan naiknya dolar, dengan kebutuhan bahan pokok terutama BBM mengakibatkan orang-orang miskin, rakyat menjerit. Lah, dengan posisi saat ini mahasiswa rakyat bersatu menyuarakan itu. Di dunia itu ketika rakyat dan mahasiswa turun itu hanya menuntut perubahan. Itu tidak di Indonesia, di dunia pun gitu. Saya mendukung dan saya salut sama mereka. Dan saya ingatkan, jangan mencoba-coba menghalang-halangi atau mengintimidasi. Karena Anda mengintimidasi itu justru akan mempersatukan rakyat dan mahasiswa yang bergerak. Bukan takut, justru mempersatukan. Nah, ketika nanti ada aparat atau siapapun yang menghalang-halangi, kekuatan mahasiswa dan rakyat itu bagaikan air bah, tidak bisa yang menghalangi. Siapapun yang menghalangi gerakan ini akan musnah, pasti musnah. Karena kekuatan air bah itu tidak bisa dibendung dengan apapun. Itu semua bagian dari dampak adanya kenaikan dolar ya. Dolar sama BBM. Dolar sama BBM loh. Toh kan katanya Presiden Prabowo, masyarakat di pedesaan nggak butuh dolar. Betul sekali. Tapi kita belanja apa pakai dolar. Akhirnya semua kebutuhan pokok naik. Di desa memang enggak. Di kota aja, di Bogota juga enggak menggunakan dolar, apalagi arah desa. Makanya mohonlah Pak Prabowo kalau membuat pernyataan itu betul ekstra hati-hati lah. Ucapan itu cukup menyakiti, sampai dibantah anak-anak SD. Masa mau beli cilok pakai dolar, malah dawet pakai dolar, itu kan malah anak-anak SD yang masih kecil murni itu bisa membuat pernyataan semacam itu. Jadi tolonglah Anda sebagai kepala negara dan jangan pernah melarang atau menghalang-halangi rakyat yang dengan murni, dengan tulus memikirkan nasib bangsanya sendiri. Adanya yang belakangan ini marak demo di berbagai daerah, mungkinkah kasus 98 terjadi lagi? Sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Perubahan itu akan terjadi sangat mendasar. Mungkin sekali. Alasannya kenapa kok 98 jilid 2 bisa terjadi? Ketika pemerintah tidak merespon, tidak merubahan, otomatis kekuatan saya katakan tadi, mahasiswa rakyat itu kekuatan seperti air bah. Jadi tidak takut. Dan saya juga berharap aparat penegak hukum, terutama polisi dan TNI, jangan perlakukan mereka dengan kekerasan. Itu anak-anakmu. Apa yang kau nikmati itu dari hasil pajak dari rakyat itu. Harus dengan santun. Percayalah, ketika Anda melakukan dengan kekerasan, justru mempercepat perubahan di Indonesia ini lebih cepat. Nah, kalau selama ini yang barusan marak terjadi demo itu, mereka dari mahasiswa semua ya, dari BEM-BEM itu ya? Untuk sementara ini
mahasiswa, Nggih. kalau rakyat cuman masih kecil, Nggih. tapi rakyat sebetulnya ketika melihat TV atau melihat berita itu seneng. Nggih. Jadi kita kalau orang Solo itu wedangan di tempat-tempat itu seneng sekali. Ya Nggih. hanya beberapa ojol yang ikut bergabung karena dulu untuk beli bensin cuman 45, sekarang jadi 75. Tapi mungkin Kak ada semacam penyusupan yang bukan dari mahasiswa. Kalau penyusupan tuh kecil sekali kemungkinan. Dari dulu bahasa itu mulai zaman kapan tuh mesti penyusup. Nggih. Tapi ketika tertangkap, kebanyakan penyusup itu dari pihak mereka gitu. Pihak mereka itu siapa? Rejim yang kuasa, siapapun rejim yang kuasa waktu itu. Oh. Nggih. Lah, sebagai politisi senior di Solo, sampean punya saran dan pesan apa terhadap anak-anak muda mahasiswa ini? Teruskan perjuanganmu Nggih. sampai apa yang kamu inginkan berhasil. Dan Nggih. andalah penerus dan cita-cita bangsa yang luhur ini. Nggih. Semua rakyat percayalah, rakyat nanti juga akan gabung kepada adik-adik mahasiswa. Percayalah, karena dia sudah sangat resah, dia sudah sangat bingung dengan penghasilan yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sip. Ya, terima kasih Pak Nur Rahmat. Demikian wawancara Liberty dengan Nur Rahmat, politisi asal Solo dari Partai Persatuan Pembangunan yang pada saat itu berlogokan Ka'bah. Yang kali ini menyoal masalah maraknya demo mahasiswa di berbagai daerah.